Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Etika Keislaman dan Profesi IT. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai etika profesional di bidang teknologi informasi. Materi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana seorang profesional IT pastinya bersikap dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Ada 4 yang akan saya bahas di sini. Yang pertama tentang etika profesi, kedua kode etik profesi IT, ketiga pelanggaran etika profesi IT, dan yang keempat tentang perspektif Islam. Kita langsung ke poin pertama yaitu etika profesi. Di awal kita harus tahu dulu tentang apa itu pengertian etika profesi. Jadi etika profesi adalah prinsip moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan suatu pekerjaan. Etika ini membantu seseorang memahami apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta bagaimana sikap dalam lingkungan kerja. Dengan adanya etika profesi, seseorang tidak hanya bekerja berdasarkan kemampuan teknis, tetapi juga berdasarkan nilai moral. Etika profesi IT menjadi sangat penting karena teknologi memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan manusia. Jika teknologi digunakan tanpa etika, maka dapat disalahgunakan, kemudian dapat merugikan orang lain, bahkan dapat menimbulkan kejahatan digital. Oleh karena itu, etika menjadi fondasi penting dalam dunia teknologi informasi. Etika profesi memiliki beberapa karakteristik khusus. Pertama, berkaitan dengan data dan informasi yang bersifat sensitif. Kedua, berhubungan dengan keamanan sistem. Ketiga, memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat. Dan yang terakhir, seringkali sulit diawasi secara langsung, sehingga membutuhkan kesadaran diri yang tinggi dari setiap profesional IT. Beberapa prinsip utama dalam etika profesional IT antara lain menjaga kerahasiaan data, menjaga keamanan sistem, menghormati hak cipta, dan tidak menyalahgunakan akses yang dimiliki. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam menjalankan pekerjaan secara profesional. Dalam praktik sehari-hari, etika profesional IT dapat diterapkan melalui berbagai cara. Misalnya, tidak membocorkan data pengguna, tidak menyalin kode tanpa izin, tidak melakukan manipulasi sistem, kemudian bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal-hal sederhana seperti yang saya sebutkan tadi sangat menentukan kualitas seorang profesional IT. Poin kedua, kode etik profesi IT. Dalam dunia profesional terdapat kode etik yang menjadi standar perilaku. Beberapa organisasi seperti SCM, Association for Computing Machinery, kemudian IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, telah menetapkan kode etik yang harus dipatuhi oleh para profesional IT. Kode etik ini punya fungsi, yakni sebagai pedoman agar pekerjaan yang kita lakukan dapat kita laksanakan secara bertanggung jawab. Poin ketiga, pelanggaran etika profesi IT.
Jika etika tidak diterapkan, maka dapat terjadi berbagai pelanggaran. Contohnya seperti hacking ilegal, pencurian data, plagiarisme software, dan penyalahgunaan akses sistem. Kasus-kasus seperti ini sering terjadi dan menunjukkan pentingnya etika dalam profesi IT. Pelanggaran etika memiliki dampak yang sangat besar, mulai dari kerugian finansial, kebocoran data, rusaknya reputasi perusahaan, sampai hilangnya kepercayaan publik. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Poin keempat, perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, etika profesi sangat berkaitan dengan nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang profesional IT harus menjaga integritas dalam setiap pekerjaannya. Tugas pertemuan 6. Untuk memperdalam pemahaman, silahkan kerjakan tugas yang saya berikan ini. Pilih salah satu contoh pelanggaran etika di bidang IT. Kemudian jelaskan bentuk pelanggarannya, dampak yang ditimbulkan bagaimana, dan solusi berdasarkan nilai etika Islam. Kemudian kumpulkan melalui Google Classroom. Kesimpulan, etika profesional sangat penting dalam bidang teknologi informasi. Tanpa etika, teknologi dapat menimbulkan berbagai masalah. Profesional IT harus bekerja secara jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Baik, itu saja untuk materi pertemuan ke-6 mata kuliah Etika, Keislaman, dan Profesi IT. Silahkan pelajari materi yang telah diberikan dan kerjakan tugas yang sudah diberikan tadi. Terima kasih yang sudah menyaksikan materi ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.